Setiap hasil penemuan dari para ilmuwan pasti membuat bangga penemunya karena memberikan kontribusi besar pada kehidupan manusia. Namun kenyataannya, ada beberapa ilmuwan yang justru sangat menyesali penemuannya sendiri. Walaupun hasil penemuannya sangat terkenal di dunia karena penemuan tersebut dianggap memberikan dampak buruk bagi kelangsungan kehidupan manusia. Seperti dua tokoh penemu bom atom pertama di dunia yang sangat menyesali penemuannya lantaran penemuan tersebut menyebabkan kematian massal. Berikut dunia historiografi akan mengulasnya. Kedua ilmuwan tersebut adalah Robert Oppenheimer dan Albert Einstein. Mereka merupakan dua ilmuwan jenius yang dianggap paling bertanggung jawab atas terciptanya bom atom. Bagaimana tidak, asal-usul adanya proyek perbuatan senjata nuklir ini bermula ketika Albert Einstein dan Leo Szilard menulis surat kepada Presiden Amerika yang ke-32, Franklin Delano Roosevelt, tepat pada tanggal 2 Agustus tahun 1939. Adapun isi surat tersebut diberitahukan bahwa Nazi Jerman sedang mengerjakan proyek senjata nuklir dengan memurnikan uranium dan kemungkinan akan dipersiapkan untuk membuat bom atom. Oke teman-teman, jadi yang dimaksudkan uranium dalam surat ini adalah sumber energi pada bom atom atau bahan utama bom atom. Dan hal itu tidak terlepas dari Perang Dunia II yang mulai berkecamuk. Atas surat dari Einstein tersebut membuat Presiden Roosevelt bersama pemerintah Amerika Serikat mengambil tindakan. Maka tepat pada tanggal 13 Agustus tahun 1942 dimulailah sebuah proyek rahasia yang diberi nama The Manhattan Project atau kita kenal dengan nama Manhattan. Oke teman-teman, jadi yang dimaksudkan dengan proyek Manhattan adalah sebuah proyek yang bertujuan untuk mengembangkan bom atom atau senjata nuklir pertama di dunia. Dan saat itu proyek tersebut terdapat di kawasan Los Alamos di negara bagian New Mexico. Proyek tersebut dianggap sangat berbahaya dan menelan biaya sebesar 1,9 miliar US dollar atau setara dengan 28 triliun. Jadi jelaslah tujuan utama dari proyek ini untuk mempersenjatai Amerika Serikat melawan Nazi Jerman dan Jepang pada ancaman Perang Dunia II. Jadi selama proyek ini dijalankan, pria yang bernama lengkap Julius Robert Oppenheimer yang ditunjuk sebagai direktur penanggung jawab penuh terhadap penelitian dan desain bom atom. Oke guys, jadi Robert Oppenheimer ini kenapa ditunjuk sebagai penanggung jawab? Karena jauh sebelum adanya proyek Manhattan, ia sudah terlebih dahulu meneliti mengenai kecepatan neutron dan juga berapa banyak material yang diperlukan untuk membuat sebuah bom atom. Dan ia merupakan seorang ilmuwan Yahudi sekaligus profesor fisika di Universitas California. Saat menjalankan penelitian tersebut, Oppenheimer mengundang ahli fisika lainnya untuk diajak bekerja sama membuat bom atom. Dan proyek tersebut juga turut melibatkan Albert Einstein dengan teori-teori hebatnya. Selama 3 tahun bekerja keras untuk menyelesaikan proyek tersebut, akhirnya menghasilkan 3 bom nuklir. Bom atom pun untuk pertama kalinya berhasil diledakkan dalam tahap uji coba di sebuah gurun kawasan utara New Mexico. Karena uji coba tersebut berhasil, maka kemudian 2 bom atom pun dijatuhkan. Yah, kita tahulah sasarannya ke kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus tahun 1945. Dalam menjalankan misinya, jenis pesawat yang dipakai adalah pesawat B-29 Super Fortress yang diterbangkan oleh Letkol Paul T. Bates. Jenis pesawat ini dirancang untuk pemboman strategis di ketinggian. Adapun bom tersebut dikenal dengan nama uranium atau Little Boy yang panjangnya 3 meter dan berat 4.400 kg. Dan di dalamnya terkandung uranium seberat 235 dengan berat 64 kg. 6 jam setelah bom dijatuhkan, Presiden Amerika pun meminta Jepang untuk menyerah. Dan pada tanggal 9 Agustus tahun 1945,
bom ketiga pun dijatuhkan pada kota Nagasaki. Bom tersebut dikenal dengan nama plutonium dan disebut sebagai Fat Man. Ukuran bom ini panjangnya 3,3 meter dan beratnya 4.670 kg, lebih besar dibandingkan dengan bom sebelumnya. Bom ini diterbangkan dengan pesawat jenis B-29 Super Fortress bernama Potskar yang dikemudikan oleh Mayor Charles Sweeney. Kedua bom yang dijatuhkan pada dua kota tersebut berkekuatan 10 kiloton atau sama dengan 10.000 ton, yang 1 kilotonnya setara dengan 1 juta kilogram bahan ledak, dan menyeret nyawa kurang lebih 80.000 orang, dan kematian bertambah hingga 120.000 orang dikarenakan kena kanker, cacat permanen, dan disebabkan oleh efek radiasi. 6 hari setelah bom ketiga dijatuhkan di kota Nagasaki, Jepang pun memilih menyerah kepada sekutu dan mengakhiri Perang Dunia II. Saat bom atom telah digunakan untuk menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika, Oppenheimer yang paling rasa menyesal dan terpukul atas peledakan tersebut, karena ialah yang menjadi aktor utama dalam menciptakan senjata yang paling mengerikan tersebut. Bahkan ia sangat menyesal tindakan pemerintah Amerika tidak memberikan peringatan terlebih dahulu kepada masyarakat Jepang atas berbahayanya ledakan tersebut. Dan ia juga terlibat dalam mengkampanyekan menentang mengembangkan persenjataan nuklir. Tetapi seruan para ilmuwan tersebut dihiraukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Bahkan pada tanggal 28 Februari tahun 1954, pemerintah Amerika Serikat melakukan percobaan peledakan bom hidrogen di Pulau Marshall. Hal tersebut turut juga dirasakan oleh Einstein. Dia bahkan mengatakan, "Saya adalah orang yang paling bodoh di dunia." Bagaimana tidak menyesal kalau bukan dari surat yang ditandatangani oleh dirinya sendiri, pasti proyek tersebut tidak pernah dijalankan. Bahkan ia pernah menulis surat kepada Presiden Amerika Serikat bahwa ia sangat merasa bersalah karena turut terlibat dalam proyek Manhattan dan menyumbangkan teori-teori hebatnya. Walaupun proyek tersebut dianggap berhasil dan menyelamatkan jutaan nyawa di Amerika Serikat, namun banyak pula yang berpendapat bahwa proyek Manhattan merupakan proyek yang sangat cacat moral.